Hai, selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan Ngolab, ngobrol bareng Aslab. Kenalin, nama aku Salia Salispasa sebagai host Ngolab tahun ini. Dan aku nggak sendirian teman-teman. Aku ditemani dengan kakak nan gemas dan cantik ini. Namanya adalah Mbak Salma Salsabila Hasna. Ada beberapa pengalaman loh sama dengan Mbak Salma ini. Salah satunya yaitu sebagai Student Employment Departemen PPBFI PPUNY dari tahun 2022 sampai 2024 nih. Halo Mbak Salma, selamat siang. Gimana kabarnya? Halo Salik, selamat siang. Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Senang Eh, juga Kenapa tuh kok seneng? karena tesisnya udah selesai. Jadi kalau ditanya kabarnya senang sehat ya senang sehat gitu. Karena tesisnya udah selesai. Terus wisudanya kapan tuh? Insya Allah akhir bulan ini, alhamdulillah berkat nekat dan usaha. Nekat dan usaha serta doa ya Iya. pastinya. Oke, kita langsung saja ya Mbak Salma. Jadi tuh kan Mbak Salma itu kan sebagai student employment di Departemen PPBFI PPUNY nih. Itu apa sih student employment itu? Kan nggak banyak orang tahu ya. Bisa dong tolong sepil jelasin gitu. Terus student employment tuh ngapain aja? Oke, jadi yang pertama terkait dengan student employment itu sendiri, itu biasa disingkat SE ya, student employment. Memang sih istilah SE atau student employment ini belum familiar, karena kalau Mbak lihat sendiri tidak banyak juga kampus yang mereka memang memfasilitasi mahasiswanya untuk bekerja sebagai student employment gitu. Makanya juga mungkin kalau ngobrol sama beberapa mahasiswa kampus lain akan asing dengan istilah SE, tapi di UNY ini sudah cukup familiar dengan istilah student employment. Nah, sebenarnya SE itu apa sih? Jadi itu merupakan istilahnya suatu program dari kampus atau dari Universitas Negeri Yogyakarta, di mana UNY ini memberikan kesempatan mahasiswanya untuk memiliki pengalaman bekerja di sela-sela kesibukannya menjadi mahasiswa, kayak gitu. Jadi kami SE itu merupakan mahasiswa aktif yang di sela-sela kuliahnya kami juga diminta untuk membantu sesuai dengan penempatannya, baik kegiatannya terkait dengan administrasi atau juga hal-hal yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi seperti penelitian, pengabdian, begitu. Sepil dong, SE itu ngapain aja selain lebih Spesifiknya ya? spesifiknya gitu. SE itu ngapain aja? Oke, kalau spesifiknya itu jadi sebenarnya ini sih berbeda-beda tergantung penempatannya kayak gitu. Karena kan kalau Mbak itu kebetulan kan di departemen, tapi ada juga SE yang di bagian seperti layanan, kayak contohnya SETU, SE kemahasiswaan, SE admisi, terus juga di beberapa bidang lainnya yang mereka memberikan pelayanan kepada mahasiswa itu juga ada SE-nya. Nah, itu kami memiliki job desk yang berbeda-beda sebetulnya, tergantung di mana kami ditempatkan. Kalau Mbak sendiri itu di departemen, selain membantu administrasi, yaitu admin program studi, admin departemen, itu mungkin Mbak juga membantu terkait dengan pengelolaan sosial media yang pertama. Karena memang sebelumnya kan sosial media BK terutama itu kan belum terlalu aktif gitu. Iya. Dan itu kami SE diminta untuk mengoptimalkan sosial media sebagai salah satu promosi juga gitu, untuk menunjukkan apa aja sih kegiatan yang ada di departemen. Jadi kalau Hima kan juga punya sosmednya sendiri ya. Nah, tapi kan kalau Hima kan lebih ke kegiatan mahasiswanya. Sementara info-info yang sifatnya resmi, yang dari kampus itu kan biasanya
membagikannya itu kan kepada program studi. Nah, makanya kami berusaha untuk mengembangkan sosmed itu agar infonya juga bisa sampai ke mahasiswa. Selain itu, pekerjaannya juga mungkin mengelola terkait dengan website program studi. Juga apa aja ya kegiatannya ya. Kadang-kadang kami juga diminta untuk membantu kegiatan seperti kalau ada kunjungan, kerjasama kayak gitu, mungkin sebagai MC ataupun yang nanti yang meliput begitu. Juga kegiatan lainnya yang berkenaan dengan Tridharma tadi. Jadi semisal ketika ada dosen sedang ada penelitian atau riset, atau juga ada kegiatan kayak pengabdian kepada masyarakat, dosen berkegiatan di luar kampus. Nah, itu kami diminta untuk membantu begitu dari pra-kegiatan, hari-hari kegiatan sampai dengan pembuatan laporannya. Juga kegiatan lain misal ketika ada akreditasi itu kami juga diminta untuk membantu prodi gitu. Jadi untuk mempersiapkan bagaimana pelaksanaannya, berkas-berkas yang dibutuhkan apa aja. Iya. Gitu. Jangan lupa ya guys, berarti kalau misal kalian nge-DM akun PPB itu berarti yang jawab sama. Rahasia ya. Oke. Terus kan dari tahun 2022 nih. Ya. Bisa dong tolong ceritakan kok bisa masuk SE itu gimana ceritanya kayak gitu. Oke. Sebenarnya banyak sih yang tanya ini bagaimana cara masuk SE, karena bukan Mbak bermaksud sombong atau bagaimana, tapi memang SE ini merupakan gimana ya, kalau dilihat teman-teman tuh kayak hal yang menguntungkan begitu, sesuatu yang bagus, karena kan istilahnya kita nggak perlu bekerja di luar kampus gitu kan, kita masih bisa ada di lingkungan kampus, juga terlibat dengan bapak ibu dosen, juga istilahnya nggak capek gitulah kalau harus bolak-balik ketika ada perkuliahan atau gimana. Nah, kalau dari kenapa Mbak sendiri dulu jadi SE itu karena dimulai dari waktu skripsi. Jadi itu Mbak waktu sidang di 1 April itu, kemudian Mbak itu kayak istilahnya bingung ya, ingin mencari suatu kegiatan yang istilahnya bisa sambil Mbak menyusun skripsi, kira-kira apa ya yang positif tapi nggak capek, tapi mendukung plannya Mbak gitu, karena Mbak memang dari akhir S1 tuh udah berencana mau S2 kayak gitu. Cuman kan istilahnya kayak kok sepertinya kurang mantep ya kalau nggak ada tambahan pengalaman lagi gitu. Iya, betul. Nah, terus habis itu Mbak dapat broadcast nih di WA kalau sedang ada pembukaan student employment untuk di bagian admisi. Jadi dulunya Mbak di admisi dulu sebelum di departemen. Oh gitu. Ya, kalau di admisi itu kan menangani tentang penerimaan mahasiswa baru ya, baik dari S1, S2, atau S3. Nah, itu Mbak join di SE admisi dari bulan April sampai dengan bulan Agustus gitu. Jadi sembari menunggu untuk pendaftaran masuk S2-nya, dan Mbak di situ menyicil jadi SE admisi. Membantu jadi SE admisi gitu. Nah, terus kebetulan ketika kalau di SE admisi itu kontraknya kan 3 bulan waktu zaman Mbak, 3 atau 4 bulan gitu kalau nggak salah. Nah, terus pas kontrak sesinya Mbak habis, itu sama pimpinan Mbak kebetulan memang ada tawaran untuk lanjut atau enggak atau bagaimana sebagai gitu. SE itu? Iya, sebagai SE di admisi. Cuma yang perlu diperhitungkan itu adalah karena di admisi kan kita memberikan pelayanan full kepada calon mahasiswa ya, dan diharuskan untuk standby di seperti front office-nya ya, di kantornya itu ya dari pagi sampai sore. Jadinya memang pimpinan Mbak berusaha untuk mencari mahasiswa yang tidak terlalu full jadwalnya gitu. Nah, karena pada saat itu kan regulasi SE-nya masih berbeda, belum diperbarui lagi. Nah, kemudian
disitulah karena Mbak baru masuk S2 dan jadwalnya padat ya. Kalau awal-awal maba itu kan. Jadinya kok sepertinya belum memungkinkan untuk lanjut di SE admisi. Nah, di saat yang bersamaan itu Bapak Ketua Departemen, Bapak Dr. Sigit Sanyata, itu beliau share juga. Jadi ada lowongan student employment di departemen. Dibutuhkan satu atau dua orang gitu kalau tidak salah. Dan itu diminta untuk mengumpulkan seperti CV, KTM, kemudian transkrip nilainya bagaimana itu juga dilihat. S1. Iya, nilai selama S1 itu juga diperhitungkan gitu. Kami diminta untuk mengumpulkan itu, kemudian sempat juga seperti kayak wawancara gitu ya dengan Bapak Sigit, seberapa Langsung seriusnya. sama Bapak Sigitnya langsung. Ya, gitu. Seberapa keseriusannya menjadi SE, kemudian udah punya pengalaman apa aja nih, itu juga diperhitungkan. Nah, dari situ alhamdulillah lolos untuk jadi SE departemen. Berarti itu Mbak Salma itu sembari jadi SE juga sebagai mahasiswa S2. Ya, betul. Wah, pasti hektik banget itu. Iya, hektik. Hektik sih. Sangat hektik pastinya. Terus gimana sih cara manajemen waktu yang sangat efektif buat Mbak Salma itu kayak gimana? Oke. Kan melihat S2 dan menjadi SE itu sangat sibuk ya teman-teman ya. Ya, sibuk teman-teman. Kalau Enggak sesibuk itu sih. Semua bisa jika dijalani. dijalani dengan bismillah dan Iya, sedikit. benar. Cuman gimana ya? Karena mungkin memang dari peraturan student employment sendiri itu kan harus mahasiswa aktif ya. Jadi memang dari situ pun mencari memang mahasiswa yang mereka sanggup untuk membagi waktu begitu. Kemudian juga memang di awal-awal Mbak S2 dulu itu sempat apa ya istilahnya ya, mengalami kayak kesulitan gitu ya, karena kan hambatan. betul, karena yang pertama Mbak baru berpindah lingkungan kan, tentunya iya. SE di admisi dengan SE di departemen itu kan Berbeda ya. berbeda pola Oh, kerjanya, iya, gitu. kemudian apa aja yang harus dilakukan itu sangat berbeda. Nah, Mbak harus menyesuaikan itu dulu. Terus juga terkait dengan S2, karena mahasiswa S2 itu sangat jauh berbeda dengan mahasiswa S1. Ketika S2 itu kan mereka sudah sangat serius untuk menuntut ilmu. Jadi benar-benar kalau yang di kelas itu sangat aktif, kemudian mereka ilmunya bener-bener teoritis gitu istilahnya. Iya. Jadi ya sangat serius untuk belajar dan Mbak harus mengejar agar bisa setara dengan mereka. Bisa dong tolong dibagi tips and trik cara memanajemen waktu ala Mbak Salma. Itu kayak gimana sih? Oke. Sebetulnya Mbak itu juga belum terlalu pinter banget memanajemen waktu. Kadang ada kalanya Mbak juga kewalahan, apa sih bahasanya sekarang, Capek, overwhelmed, ya kan, burnout. ya burnout gitu. Ada juga waktunya kayak gitu, tapi ya mungkin selama menjadi SE disambi dengan jadwal kuliah yang kayak gitu, itu cara Mbak membagi waktu itu adalah yang pertama Mbak punya ini nih kayak papan tulis. Papan tulis kecil tempel. Iya, papan tulis kecil di meja kerjanya Mbak Salma gitu. Jadi di papan tulis itu suka Mbak tulis agenda apa aja kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat, juga tanggal-tanggalnya kayak gitu. Terus Mbak juga suka nih, jadi papan tulisnya tuh Mbak bagi dua. Jadi yang sebelah kiri itu agenda misal dalam rentang 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Terus sebelah kanan ini apa aja yang harus urgent gitu loh. Jadi misal nih kegiatan seminar gitu ya. Nah, di dalam seminar ini kan harus menyiapkan A, B, C, D, E. Nah, itu Mbak tulis di sebelah kanannya. Jadi bisa Mbak centangin kalau misalkan udah dilakukan apa belum gitu. Terus Mbak juga suka ini. Jadi di laptop itu kan ada kayak notes, stick notes. Oh, ya. notes
Oh, Iya, ya aku tahu kan? paham. Di pojokan itu loh. Dia Nah, jadi reminder kayak gitu loh. iya, Oh. itu Mbak suka nulis di situ juga. Jadi Hmm. kalau yang di papan tulis itu kan dia secara garis besar gitu ya. Hmm. Nah, yang di notes itu dia udah lebih rinci. Jadi dia hari ini apa aja yang harus Mbak lakukan dari pagi sampai sore itu Mbak urutkan gitu. Jadi misal pagi ngurus surat dulu, siang ngapain, sore ngapain kayak gitu. Terus selain itu Mbak juga memanfaatkan fitur yang namanya ini kalender di HP tuh. Jadi itu buat dulu tuh waktu zaman SE masih full-fullnya itu benar-benar sampai tiap hari itu pasti ada tulisannya gitu loh, pasti Berwarna. full, iya pasti berwarna. Karena itu juga membantu Mbak sih, kadang-kadang Mbak kan nggak setiap saat membuka laptop ya, Iya. dan nggak setiap saat di kampus. Jadi dengan adanya reminder di kalender itu bisa ngingetin Mbak hari Lewat ini ada HP apa, gitu ya, iya, lewat kayak HP. gitu. Oh, Gitu sih mungkin tipsnya. bisa Gitu. dicontoh teman-teman nanti. Bisa dicontoh. Karena Mbak tipe yang gimana ya, Dek Solik ya, apa jadi Terstruktur. Bukan. iya sih, iya, bisa. terstruktur iya. Kalau ada, tapi bukan berarti ketika ada misal sesuatu hal di luar plan itu pusing gitu, enggak, tapi masih bisa. Cuman lebih baik jika kita tahu gitu loh apa aja yang harus kita lakukan gitu dalam satu iya, harinya. daripada nggak apa-apain. Ya benar. Kayak siapa? Dengan itu Mbak Salma bisa lebih tahu kegiatannya apa Ya. dan nggak jobless gitu ya bahasanya gitu, kayak GSE kayak gitu. Iya sih, tapi bukan berarti nggak jobless juga. Jadi misalkan ya ketika Mbak lagi full nih, dan juga di saat ada kuliah yang waktu bersamaan nih. Nah itu kan Mbak harus bisa mengatur ya kapan kerjaan ini dilakukan di sela-sela kuliah ini, kerjaan ini bisa dilakukan malamnya setelah kuliah. Tapi pernah nggak sih kayak gitu. pas kuliah gitu kayak nyambi gitu, sering nggak atau kayak gimana? Kan sangat pernah sih. Sebenarnya ini nggak boleh ya teman-teman nih. Kalau kuliah harus fokus gitu, harus fokus dengerin dosen. Karena bagaimanapun kan juga tujuan kita yang utama itu kan adalah kuliahnya, menempuh pendidikannya, bukan bekerja mencari uangnya kan. Nah, betul. Kalau mencari uang atau bekerjanya itu kan merupakan sebenarnya bukan mencari uang sih, lebih ke mencari pengalaman. Karena itu yang lebih berharga daripada uang yang didapatkan. Dan nggak setiap orang kan mendapatkan kesempatan itu ya, dimana mendapatkan pengalaman langsung dari bapak ibu dosen, bisa melihat bagaimana beliau-beliau itu menjalankan aktivitasnya sehari-hari, apa aja tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh beliau. Nah itu sebenarnya yang sangat-sangat berharga teman-teman. Nah bukan tentang jobless aja sih, tapi lebih ke ketika misal ya, itu kan membantu Mbak ketika lagi padat-padatnya nih. Tapi itu juga membantu Mbak Salma ketika sedang nggak ada kegiatan kayak gitu. Karena tugas dari dosen juga. iya, karena dengan kita nyatet kayak gitu, itu kalau buat Mbak sendiri efeknya akan membuat lebih tenang. Jadi kayak oh hari ini cuman ini, cuman misal ngerjain ini ya sosmed ya, konten sosmed satu aja. Nah ketika itu udah selesai kan berarti setelah itu kan Mbak tahu ya kalau Mbak punya waktu luang gitu, dan Mbak juga punya hobi lain yang memang harus dikerjakan di sela-sela itu biar nggak pusing-pusing banget gitu. Jadi kan Mbak jadi tahu waktunya, oh ini ternyata bisa nih kalau Mbak ngelakuin hobi yang lainnya, atau Mbak mau pergi kemana gitu. Berarti dengan itu waktu istirahatnya juga bisa terstruktur. Iya benar. Itu jadi kita jadi tahu kapan kita bisa istirahat, kapan kita juga harus mengerem ya, biar agak sprint istilahnya ya, agak lari untuk mengerjakan tugas-tugas itu gitu. Selama menjadi SE nih, ada nggak sih suka dan duka? Kayak aduh, pernah hilang harapan, bukan harapan sih, jadinya kayak yang gak mau lah aku jadi SE lagi kayak gitu, pernah gak sih? Jadi istilahnya kayak nyesel gitu ya? Iya kayak nyesel gitu, ada gak sih? Kayaknya nggak ada ya. Kalau dari Mbak sendiri jujur nyeselnya nggak ada, karena memang
mungkin tergantung tipe orang ya. Iya. Dan kebetulan Mbak itu tipenya adalah ketika Mbak nggak ngapa-ngapain dalam jangka waktu yang lama, itu malah bingung. Jadi kayak lebih baik sibuk iya lebih baik Daripada sibuk tidak daripada nggak ngapa-ngapain. Benar. Karena pun juga misal nih Mbak cuman kuliah aja, benar-benar pure kuliah aja tanpa nggak ikut kegiatan sama sekali, meskipun itu bukan SE ya, nggak bantuin penelitian, nggak cari aktivitas lainnya, itu Mbak bakal cenderung ke prokrastinasi gitu loh. Dan hasil akhirnya pasti nggak akan maksimal. Tapi ketika Mbak sibuk, itu Mbak jadi kayak memanfaatkan, kan kita jadi bagaimana ya, terdorong untuk memanfaatkan waktu yang sempit semaksimal mungkin, ya kan? Nah, dengan itu malah Mbak merasa apa yang Mbak kerjakan tuh jadi lebih maksimal, jadi cepat selesai, terus juga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, kayak gitu. Nah, mungkin sukanya sendiri terkait dengan pengalaman itu tadi sih. Jadi memang itu sangat berharga banget menurut Mbak ya, dan itu adalah satu hal yang mungkin tidak Mbak sangka-sangka ya sebelumnya, kalau akan mendapatkan begitu banyak pengalaman yang berharga dari Bapak Ibu dosen. Itu sukanya. Keren banget pokoknya Mbak Salma guys. Enggak, dia saling juga lebih keren. Kalau dukanya itu ini sih, ada satu hal yang kerasa buat Mbak gitu. Jadi Mbak itu tipe orangnya itu adalah sangat mengingat memori, apalagi sama teman-teman. Gitu. Iya banget guys, Ya. Mbak Salma sangat mengingat, apalagi sedetail itu. Ya gitu. Apalagi ketika teman-teman Mbak ini klub gitu loh. Dan kebetulan Mbak tuh dari SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2 itu selalu dapat kelas yang sangat akrab, sangat klop. Iya, jadi teman-temannya tuh dekat gitu. Nah, ketika Mbak jadi SE, itu kan Mbak harus membagi waktu antara kuliah dan kerja. Dan ketika Mbak kerja, itu kan diusahakan untuk selalu stay di departemen jika sewaktu-waktu dibutuhkan, ya kan? Nah, karena itu juga Mbak jadi tidak terlalu banyak memiliki waktu sama teman-teman kayak gitu. Jadi memang ada hal baik yang Mbak Salma dapatkan, banyak hal baik yang Mbak Salma dapatkan, tapi juga ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Salah satunya itu, jadi ketika teman-teman lagi makan-makan nih habis kuliah santai-santai gitu, Mbak kan nggak bisa ikut banyak, mungkin makan terus udah pergi kayak gitu. Jadi teman-teman Mbak tuh udah pada hafal gitu loh, udah pada tahu kalau misalkan Mbak harus bekerja. Nah, untungnya alhamdulillahnya dikaruniai teman-teman yang mengerti keadaan itu, mensupport. Jadinya Mbak merasa beruntung sih karena itu sih dukanya. Juga kalau weekend gitu kan ada waktu ya, cuman kan kadang-kadang capek. Iya, Ya, namanya di rumah. ya lebih suka istirahat di rumah gitu. Rebahan. Tapi ya lama-lama Mbak juga ini sih, dulu sempet sedih sih awal-awal kayak gitu. Kok ini ya kayak merasa Quality time-nya sama temen iya kok dikit ya, gitu cara kok main iya. ya. Apalagi teman-teman Mbak kan suka bikin story tuh. Iya, Ya kan, jadi kayak teman-teman aku lagi jalan-jalan kemana, ke sana sini gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu Mbak sudah memaklumi hal itu. Kayak ya udah, ini kan makin lama kan kita juga akan dihadapi dengan fase ini ya, di saat harus membagi skala prioritas kayak gitu. Jadi ya udah, it's okay, itu nggak apa-apa sih menurut Mbak. Iya sih, jadi kecewa dalam pertemanan itu hal biasa. Nggak kecewa juga. Maksudnya jadi itu loh, mainnya itu jadi sedikit, maksudnya kecewa kita nggak bisa ikut main, nggak bisa bareng-bareng teman-teman kayak gitu tuh biasa. Iya, Semua nanti pasti mengalami itu. Iya, benar. mengalami. Iya, teman-teman lo juga makin kesini kan juga makin mencari kegiatan ya. Iya. Jangan jadi kupu-kupu. Iya benar, jangan jadi kupu-kupu. Kuliah pulang itu